Nah ini juga gitu menurut saya. Reshuffle kabinet bikin kabinet itu seperti kabinet perang. Kita harus seolah-olah dekat dengan Amerika, seolah-olah dekat dengan Tiongkok, seolah-olah dekat dengan Rusia. Harus begitu situasinya. Artinya konsep negara ingin menjajah masih sama seperti zaman perang kita dijajah Belanda 3,5 abad, Jepang 3,5 tahun, sama konsepnya ya Bang. Sama misalnya Tiongkok, daerahnya itu banyak kan daerah tandus, bergunung-gunung. Nah dia harus menghidupi warga negaranya di mana? Kalau nggak bisa di tempatnya, ya udah di negara lain. Ya Amerika juga begitu, krisis energi. Kemarin kan kita sudah berkira, begitu Nicolas Maduro, presiden Venezuela diculik begitu, peta dunia kan berubah. Semua presiden ketakutan. Bukan tidak mungkin. Punya potensi diculik ya? Potensi diculik semuanya. Makanya kita juga harus buat simulasi anti penculikan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Harus. Iya. Ya kan? Harus. Artinya tim dekat-dekatnya juga harus di screening lagi ya? Iya. Dalam kasus Iran kemarin, kan diduga ada kebocoran, ada penyusupan. Posisi semuanya. Ali Khomeini ya? Iya. Yang dibocorkan. Ini kan yang ketara sudah mau diambil Greenland, kan? Kuba, segala macam. Ini ada bagusnya juga. Sehingga sekarang negara-negara Eropa, NATO, ternyata musuh kita justru Amerika itu kan. Jadi bayangkan mereka negara NATO aja diperlakukan seperti itu. Gitu. Artinya kayaknya Bang Ginting harus lebih sering ceramah untuk para politisi. Gini, maksudnya gini, jangan karena situasi kabinet perang, artinya selama ini mindset bahwa ini hanya untuk 2029 harus segera disingkirkan dong. Oh iya betul, harus. Ini lebih urgent daripada ngomongin persaingan 2029 gitu kan? Iya, betul. Jadi kabinet itu memang kabinet perang memang, karena ini survival gitu kan. Betul. Daripada terancam negara perpecahan jadi ajang pertempuran dari banyak kepentingan gitu. Iya. Ini kan sekarang coba bagaimana yang tidak kita bayangkan. Amerika udah seperti bajak laut. Tuh. Negara yang bisa keluar dari Selat Hormuz akan dijegat sama dia. Jadi keluar dari Iran dicegat sama dia. Jadi preman kan. Dipalakin kan. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Nah, terus Cina udah nantang kan? Cina udah nantang. Oh iya, ada coba aja. Coba aja. Jadi ngeri nih situasi. Kalau situasi panas di situ, bukan tidak mungkin juga situasi di Laut Cina Selatan yang berdekatan dengan kita. Maka kita harus memperkuat sekarang. Menurut saya masuk akal sekarang, kita memperkuat, membesarkan militernya. Harus dipahami itu. Bukan militerisasi. Tapi memang kita negara ini luas. Cuma punya 3 Kogab Wilhan. 1 di ujung di Natuna begitu, 2 di Kalimantan, 3 di Papua. Menurut saya antara Kogab Wilhan 1 dengan 2 ini harus ada tengah-tengah. 2 dengan 3 harus ada. Dan kita kosong di bagian selatan. Nah makanya. Yang dekat dengan Australia. Nah makanya menurut saya malah kalau perlu pulau-pulau besar itu harus ada. Sumatera sendiri, Jawa sendiri, Sulawesi sendiri, Kalimantan, Maluku dan Papua, udah 5 nih. Tambah yang daerah-daerah kepulauan, Natuna, Bangka Belitung, ya kan, Maluku, Nusa Tenggara. Jadi kalau 8 itu masuk akal. Dan komunikasinya juga akan lebih intens ya Bang ya? Iya. Jadi organisasi militer itu harus menyesuaikan dengan kondisi ancaman, hakikat ancaman itu. Nah, makanya menurut saya juga kerjasama dengan Amerika juga jangan ditolak. Karena itu akan bagus untuk sumber daya TNI kita. Latihan perang kota seperti apa? Gimana pun juga teknologinya Amerika bagus kok. Kita harus belajar ya teknologi itu. Kemudian juga transfer teknologi. Interoperabilitasnya juga kita harus pelajari tanpa menghilangkan kemandirian kita.
Nah, itu yang paling penting. Jadi menurut saya modernisasi penting, tapi juga tanpa SDM yang unggul, tanpa alutsistanya yang barang mahal, kita repot juga. Sekarang Iran ternyata murah. Lirik lah. Lirik kita, lirik. Kalau perlu memang Australia punya kapal selam tenaga nuklir. Terus kita diam aja. Kita juga harus punya kapal selam tenaga nuklir. Kalau perlu memang kita nggak boleh, ya udah taruh Rusia di sini untuk hadapi. Harus begitu. Dulu kalau untuk menghadapi Amerika tanpa Rusia, nggak akan itu kabur itu. Irian udah tinggal cerita, nggak punya wilayah kita. Jadi kita harus main cantik itulah tadi, seolah-olah gitu, Bung. Jadi artinya dengan situasi itu bisa kita perkuat, kita tidak perlu lagi ketakutan akan embargo yang pernah kita alami tahun 90-an itu ya, Bang? Iya. Jadi kita udah pengalaman bagaimana tentara kita akhirnya saling memakan. Oh ini nggak bisa, terus pakai yang lain. Kanibalisasi. Ya kanibalisasi itu maksudnya. Begitu ya udah. Iya nggak bisa lagi. Jadi menurut saya udahlah. Turki cukup kuat, salah satu negara NATO yang kuat. Kita punya hubungan sejarah terutama dengan Aceh begitu ya. Betul. Sudah, jadi kita harus juga. Dan jangan lupa ya, Iran itu perang dengan Irak selama 8 tahun, di mana Amerika ada di situ, ternyata Amerika nggak bisa mengalahkan juga. 8 tahun loh. Betul. Siap ya. Jadi Iran bilang kemarin, kami siap perang untuk 10 tahun sekalipun. Nah, maka harus dibaca ketika gencatan senjata. Saya bilang nih, oh ini alasan untuk mengisi bahan bakar. Reload ya. Reload gitu kan, untuk nyerang lagi. Jadi ya sebentar lagi tarik napas. akan menyerang lagi. Kita akan lihat, makanya sore ini kita diskusi, mungkin nanti malam akan berubah lagi situasi geopolitik yang sangat cepat sekali pergerakannya. Nah ini saya ingin satu lagi ya. Terakhir. Terkait dengan momentum reshuffle yang tadi menarik sekali usulan bahwa kabinet itu kabinet perang sekarang. Kira-kira mana nih yang personality yang mestinya titik-titik yang lemah kita memang harus diganti, profil-profil seperti apa nih penggantinya yang memang harus sesuai dengan keadaan sekarang gitu. Karena geopolitik sedang panas. Maka Kementerian Luar Negeri harus kuat. Harus kuat ya? Harus kuat. Kalau perlu ganti Menteri Luar Negerinya, cari yang capable, cakap, memang dia backgroundnya diplomat. Begitu, jaringannya kuat. Ya harus seperti itu. Kita punya Adam Malik, kita punya Mohtar Kusuma Atmaja, kita punya Ali Alatas, kita punya Retno Marsudi kemarin, dan lain-lain segala macam. Punya background diplomat yang kuat ya. Iya, jadi kalau nggak dikenal di dalam komunitas, lu siapa? Kan kira-kira gitu. Sama dengan kita wartawan, tiba-tiba ada orang ngaku wartawan. Lu wartawan di mana? Nggak pernah gua kenal, nggak iya kan? Malas juga ya ngomongnya. Malas juga gitu ya. Ya sama dengan menurut saya situasinya, kalau memang mengharuskan Komcat itu jadi wajib militer saja. Kalau memang biayanya mahal 3 tahun, idealnya memang 3 tahun. Ya sudah dikurangi jadi 1,5 tahun. Sekarang di beberapa negara juga nggak sanggup karena biayanya mahal. Wajib militer hanya 1 tahun atau 1,5 tahun sambil berlatih. Situasinya seperti itu. Kenapa kita juga jadi alergi terhadap militer? Bukan soal militernya, kita menjaga kedaulatan kita. Ancamannya nyata. Itu satu menteri. Kemudian menteri bidang ekonomi, bidang energi. Wah, itu penting juga. Oh, ini penting gitu. Nah, saya itu sebenarnya kecewa kemarin ketika Presiden mengumpulkan para menteri dan eselon 1. Yang dimunculkan di media massa hanya taklimat Presiden. Kenapa tidak diungkapkan laporan para menteri itu? Kalau laporan menteri itu diungkapkan, jadi kami orang-orang kampus, pengamat, bisa menilai, membandingkan. Kita memberikan opsi. Saya khawatir Presiden dikelilingi oleh ABS, termasuk menteri-menteri ABS, dan itu akan menjatuhkan beliau nantinya.
Lebih baik kita kritik seperti itu supaya presiden terbuka. Juga komunikasi presiden dengan kalangan kampus harus terjalin bagus gitu loh. Pak Harto itu yang pendidikannya hanya SMA, tapi dia bergaul dengan para guru besar, ya kan? Nah, artinya apa? Dia mau nerima masukan. Nah, menurut saya sekarang Presiden Prabowo harus membuka diri, jangan alergi terhadap kritik, dan juga jangan diberikan, tolong sekelilingnya dia jangan melaporkan ABS saja. Saya khawatir kemarin nggak ada masalah Pak, energi nggak ada masalah, pangan kita nggak ada masalah Pak. Sehingga kalimat itu muncul dalam satu arah. Iya, gitu. Jadi menurut saya ini penting bahwa ini situasi perang, buatlah kabinet perang menurut saya begitu. Buatlah kita jadi kabinet perang ya. Siap. Baik, terima kasih Bang Ginting telah hadir di Tutup Poin aja. Sobat Sindo, sejarah mencatat kita pernah lumpuh oleh sebuah embargo persenjataan. Sementara Iran membuktikan sanksi dunia justru melahirkan kemandirian. Fakta dengan Amerika harusnya bukanlah jebakan ketergantungan. Saya Ika Kesuma. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa minggu depan. To the point aja.